Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua tetap bersukacita dan terus semangat untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Teladan dalam Kebenaran. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah Allah sumber segala kebaikan. Tuhan, kami menyadari bahwa sebagai anak-anak-Mu, kami dipanggil untuk memancarkan cahaya-Mu di dunia yang gelap ini. Tolonglah kami untuk hidup dengan cara yang mencerminkan kasih-Mu, agar orang lain dapat melihat Yesus dalam hidup kami. Berikanlah kami keberanian untuk menjadi saksi-Mu yang setia, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah kita bertanya-tanya pada diri sendiri, seberapa jauhkah kita telah hidup sesuai dengan kebenaran yang kita yakini? Dalam perjalanan hidup kita, pasti banyak sekali hal yang telah kita alami, baik suka maupun duka. Namun di tengah segala pengalaman itu, kita dipanggil untuk senantiasa berpegang teguh pada kebenaran. Renungan kita kali ini akan mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita dapat menjadi teladan dalam kebenaran, sehingga hidup kita dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita baca Titus pasal 2 ayat 7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Saudaraku, Paulus mengajak Titus dan kita sebagai orang percaya untuk menjadi contoh nyata dalam melakukan kebaikan. Ini bukan sekedar kata-kata, melainkan suatu tindakan nyata yang dilihat dan dirasakan orang lain. Kebenaran dan kesungguhan hati harus menjadi landasan dalam segala tindakan kita sehari-hari. Kita tidak hanya berbuat baik secara formalitas, tetapi dengan ketulusan hati yang mendalam, yang sungguh-sungguh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengenal seorang kakek yang sangat rajin mendorong cucunya datang beribadah di gereja. Setiap minggu pagi, ia akan membangunkan cucunya, membantunya bersiap-siap, lalu mengantarnya ke sekolah minggu di gereja. Namun setelah mengantar cucunya di gereja, ia sendiri tidak mengikuti kebaktian dan malahan pergi ke tempat lain. Entah bagaimana anak ini memahami makna ibadah di gereja dengan teladan sang kakeknya yang demikian itu. Tanpa pemahaman yang benar, kemungkinan anak ini akan meninggalkan gereja setelah kakeknya tiada. Sikap yang demikian tidaklah disarankan oleh Rasul Paulus kepada Titus, anak rohaninya yang sedang melayani di kereta. Titus dinasihatkan agar menjadi seorang yang dapat diteladani. Ia harus lebih dulu melakukannya apa yang baik ketika menasihatkan orang untuk menguasai diri dalam segala hal. Titus diharapkan untuk setia, memberitakan firman dengan benar, dan juga dapat menghidupi apa yang diajarkan. Sebab pemberitaan yang keliru dan kesaksian yang buruk dari umat Tuhan akan memberi celah bagi orang untuk tidak menghormati Tuhan. Sebaliknya, dengan teladan yang diberikan dengan penuh kerendahan hati, membuat lawan tidak bisa mencela, dan Tuhan akan dipermuliakan melalui tindakan kita yang nyata. Sudahkah kita menjadi teladan dalam pelayanan kita? Apakah ucapan
apakah tindakan kita sudah selaras dalam kebenaran Tuhan? Adakah hal-hal yang perlu kita perbaiki agar pelayanan kita tidak terhalang oleh perbuatan kita? Dalam keterbatasan kita, menjadi teladan pasti melibatkan banyak aspek hidup pribadi yang perlu dikoreksi. Namun jika hal itu akan membuat Tuhan semakin dihormati oleh orang lain, bukankah kita akan bersukacita dalam melakukannya? Ada beberapa poin penting agar hidup kita bisa menjadi teladan. Yang pertama, kebenaran sebagai fondasi. Kehidupan kita harus menjadi cerminan dari ajaran yang kita sampaikan. Tidak ada jarak antara kata-kata dan perbuatan kita. Kebenaran adalah landasan sebagai integritas kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya dalam segala hal. Sebelum menuntut kebenaran dari orang lain, kita harus jujur pada diri sendiri terlebih dulu. Apakah hidup kita sudah benar sesuai dengan standarnya Tuhan? Yang kedua, berkat bagi sesama. Ketika kita hidup dalam kebenaran, kita menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kehidupan yang saleh dan penuh kasih akan menarik orang lain untuk mengenal Kristus. Teladan yang baik akan memperkuat iman orang lain dan mendorong mereka untuk bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, tantangan menjadi teladan. Hidup dalam dunia yang sekuler bukanlah hal yang mudah. Kita akan sering menghadapi godaan untuk berkompromi dengan dunia. Kita semua adalah manusia yang berdosa dan memiliki banyak keterbatasan, banyak kelemahan. Namun dengan pertolongan Roh Kuduslah kita dapat mengatasi segala tantangan dan godaan dunia ini. Saudaraku yang diberkati Tuhan, menjadi teladan dalam kebenaran adalah panggilan bagi setiap orang percaya. Ini bukan hanya tentang mencapai kesempurnaan hidup, tetapi tentang terus berusaha menjadi lebih baik dengan pertolongan Roh Kudus. Ketika kita hidup dalam kebenaran, kita tidak hanya memberkati diri sendiri, tetapi kita juga menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang bertata di surga, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati penuh syukur dan segala kerendahan hati kami. Kami menyadari betapa pentingnya menjadi teladan dalam kebenaran, sebagaimana Engkau telah memanggil kami untuk menjadi terang di dunia ini. Tuhan, kami mohon agar Engkau memampukan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Jauhkanlah kami dari segala bentuk kepalsuan dan kemunafikan. Bantulah kami untuk selalu berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran yang Engkau ajarkan pada kami. Tuhan, kami rindu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Berikanlah kami keberanian untuk bersaksi tentang Engkau dalam setiap kesempatan yang ada. Bimbinglah langkah kami agar setiap perkataan dan perbuatan kami senantiasa membawa damai dan sukacita bagi sesama. Tuhan, kami tahu bahwa menjadi teladan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kekuatan Roh Kudus untuk senantiasa menyertai kami. Bantulah kami untuk tetap teguh dalam iman, bahkan ketika menghadapi tantangan dan cobaan. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera.
berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, menjadi teladan dalam kebenaran adalah panggilan bagi setiap orang percaya. Ini bukan hanya tentang berbicara soal hidup yang sempurna, tetapi tentang terus berusaha menjadi lebih baik dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.